Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita kemudahan dalam setiap melakukan kebaikan. Maka hakikatnya kita bisa melihat apakah Allah ridho kepada diri kita atau tidak. Salah satunya adalah di waktu yang Allah berikan pada setiap orang, tapi tidak setiap orang bisa menggunakan waktu menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Maka kemudian Rasulullah bersabda, min alamati suhtillah an yushghilahu bima la yanfa'. Merupakan tanda seseorang yang dimurkai oleh Allah adalah ketika seseorang tersebut disibukkan terhadap perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita bisa melihat nih dalam sehari 24 jam itu kira-kira durasi kita untuk kebaikan atau yang tidak baik itu lebih banyak mana. Kalau kemudian dari media sosial kuota yang mungkin ibu-ibu sebulan bisa 10 giga misalkan, dari 10 giga itu mana yang kemudian digunakan untuk bisa mencari ilmu lewat online misalkan ya, atau digunakan untuk kebaikan-kebaikan, sama mana yang cuma sekedar scroll-scroll atau melihat YouTube yang kadang sekedar hiburan yang bikin kita ketawa gitu. Jadi kita bisa melihat nih tolak ukurnya. Kalau ternyata hari kita itu habis, tapi habisnya itu sesuatu yang nggak jelas gitu. Ayo ngaji, nggak bisa, lah ngopo? Oh iya, mungkin ngopo yo, ketok orang ngopo-ngopo gitu ya. Kelihatannya kok aku nggak ngapa-ngapa ya, tapi kok yo gak sempet ya mau ngaji, misalkan gitu ya. Jadi kayak 24 jam itu habis tapi nggak ngerti gitu loh. Buat apa? Makanya sampai ada orang bilang, apa sih kesibukannya? Oh aku sekarang tuh jadi pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya. Jadi banyak acara juga acara-acara sekedar duniawi. Gak bisa ngaji soalnya senam, gak bisa ngaji kumpul PKK, gak bisa ngaji arisan. Nah, kayaknya memang waktunya habis, tapi bukan sesuatu yang manfaat. Itu sebenarnya tanda bahwa Allah tuh murka sama kita. Allah gak suka sama kita sampai digunakan waktu itu tidak bermanfaat. Tapi begitu juga di dalam hadits yang lain disebutkan oleh Rasulullah, salah satu yang tanda sebagai orang dicintai oleh Allah adalah innallaha idza ahabba 'abdan. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, ista'malahu. Hamba itu akan dipakai, kata Allah begitu ya lewat lisan Rasulnya. Maksudnya dipakai itu gimana? Dipekerjakan. Nah, dipekerjakan itu berarti ya dijadikan semua aktivitasnya itu di jalan Allah gitu ya, untuk kebaikan. Kalaupun kita itu jadi pengacara, pengangguran banyak acara, yang diurusi juga urusan dakwah, urusan umat gitu ya, untuk kebermanfaatan gitu. Yang semua kita niatkan itu untuk kebaikan, lelah kita untuk lillah gitu ya. Lelah kita kalau sudah lillah, maka insya Allah akan jadi berkah. Jadi rasanya tuh walaupun capek tapi ayem gitu ya. Hati tuh rasanya tenang aja. Beda sama orang yang kadang tuh gak ngapa-ngapain, tapi kok capek. Yang capek sebenarnya hatinya. Nah ya, jadi tanda sebenarnya hati lelah itu ketika akan diistirahatkan. Bukan diistirahatkannya itu harus yang healing kemana gitu ya. Aku lagi stres banget, kayaknya aku kurang healing. Nah itu bukan kurang healing, kurang ngaji. Nah ya, karena kalau orang beriman itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut gitu ya, nggak gelisah, nggak galau. Orang beriman tuh harusnya gitu. Tapi kalau kita rasanya kok capek, padahal nggak habis ngapa-ngapain, rasanya tuh gelisah, nggak jelas pengennya apa, nah itu berarti memang kita kurang dikeruah, kurang dikir, kurang mengistirahatkan hati. Nah mengistirahatkan hati salah satunya ada di majelis ilmu. Makanya jangan jauh-jauh kalau kita dari majelis ilmu itu. Walaupun kita memang di majelis ilmu, tapi majelis ilmu kebanyakan juga nggak boleh.
Karena segala sesuatu yang sifatnya berlebihan akan merusak, walaupun itu kebaikan. Ibu ibadah, tapi ibadahnya berlebihan, jadinya hulu, jadinya berlebihan dalam ibadah. Al-hulu fil ibadah haram. Hulu berlebihan dalam ibadah hukumnya haram. Jadi walaupun majelis ilmu adalah salah satu tempat untuk mengistirahatkan hati, tapi kalau sehari ibu ke majelis ilmu sampai 5 kali, ya itu berlebihan juga. Bahkan ibu lebih solid daripada ustadznya. Ustadznya mungkin mentok sehari 3 kali, ibu pengen 5 gitu ya. Dari habis subuh, pengajian, nanti kajian subuh, terus nanti jam 8 atau jam 7 ngaji lagi. Mungkin ada yang dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 ada jam 9 atau setengah 10. Jam 10 ada lagi. Istirahat siang, sore ada lagi. Habis maghrib ikut lagi. Berisya ada lagi. Ya Allah ibu, gak boleh sekalipun kita bermajelis ilmu itu berlebihan. Karena orang itu kalau sudah berlebihan, orang itu kalau sudah dalam ibadah kemudian dibikin berlebihan, salah satu strategi setan itu akan membuat rasa bosan. Orang tuh kalau sudah bosan dalam ibadah, futurnya atau lemah imannya, dia apa ya? Futur tuh ya, dia ininya ya, dalam keadaan terpuruknya itu, yang awalnya cuma sekedar coba-coba, lama-lama terjerumusnya itu orang yang sudah paham agama jauh lebih dahsyat daripada orang yang nggak kenal agama. Makanya dalam masalah khutbah Jumat aja yang paling afdol adalah yang dia tidak terlalu lama khutbahnya. Karena khutbah itu ya kalau misalnya kayak kajian ini, itu ya 1 jam 1,5 jam lah mentok. Nek 3 jam ki setannya kakean Bu. Barang yang memperpanjang pembicaraan setannya makin banyak. Jadi bukan berarti kemudian daurah itu tidak boleh aja. Cuman nanti di situ ujiannya lebih besar daripada yang mungkin kajiannya 1 jam 1,5 jam selesai. Nanti kalau udah 3 jam ya ono wae sing tak lu gitu ya. Yang kemudian sudah mulai memberikan kode nah gitu ya. Kemudian yang tadinya melihat HP, cek, akhirnya lama-lama scroll dan lain sebagainya. Nah, jadi memang segala sesuatu itu sesuai dengan porsi. Baik itu dalam urusan sesuatu yang mubah itu sesuatu yang boleh ya. Sesuatu yang boleh aja kalau dibuat berlebihan, kalau tadi majelis ilmu, ibadah itu berlebihan dalam ibadah haram. Maka dalam hal mubah kayak makan, berbicara, kemudian bergaul, memandang, maka berlebihan dalam sesuatu yang mubah ada juga merusak Bu. Makanya nanti kita belajar di masalah hati ya. Ternyata yang jadi racun hati itu 4 Bu. Dan 4-4-nya itu bukan maksiat. Yang meracuni hati itu bukan seseorang melakukan dosa, enggak. Tapi 4-4-nya ini justru dari sesuatu yang hukumnya boleh. Karena 4 racun hati itu 1, banyak bicara, 2, banyak makan, 3, banyak memandang, 4, banyak bergaul. Jadi kita makan boleh, ngomong boleh, kemudian ngeliat boleh, bergaul boleh, tapi ketika porsinya dibikin berlebihan, maka semua akan merusak. Maka hal-hal seperti itu kalau kemudian kita pahami dengan dasar ilmu, oh berarti memang ada porsinya ya. Iya, kapan buat ngaji, kapan buat keluarga gitu ya, kapan buat diri sendiri, kapan buat umat, kapan kemudian kita makan sesuai dengan kebutuhan. Karena orang ketika makan mungkin bukan hanya sekedar buat butuh, karena pengen, aku kok pengen nemplok anu yo, itu kan pengen sebenarnya. Nah makanya nanti insya Allah di bab hati kita belajar lebih lanjut tentang racun hati. Tapi materi hari ini insya Allah kita masih membahas tentang ilmu ya. Maka segala sesuatu melakukan apapun harus didasari dengan ilmu. Allah sendiri bedakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sama gak orang yang tahu dan orang yang gak tahu? Gak sama. Sehingga orang yang sholat saja, yang satu belajar fikih sholat, yang satu sholat sekedar asal sholat, ya beda pahalanya di sisi Allah. Semua orang akan menghadapi kematian, tapi ibu sudah mempersiapkan bekal kematian, tahu bagaimana kehidupan setelah kematian itu perjalanannya sepanjang itu menuju surganya Allah. Yang satu, yos mati, yo nek wayahe mati, yo mati, ya sama-sama mati.
Tapi beda, yang satu dengan bekal, yang satu tidak gitu ya. Jadi memang segala sesuatu harus dasari dengan ilmu. Maka kita belajar tentang bab ilmu ini karena manusia itu memang tipenya beda-beda. Ada yang dari segi amal hati berantakan tapi zahirnya sholih. Ada yang amal hatinya bener, zahirnya nggak taat gitu ya. Nah, tapi orang yang dua-duanya benar juga ada. Bagaimana harusnya kita memperhatikan amalan hati, maka akan menjadi ringan dalam ketaatan. Memperhatikan kualitas hati, akhirnya menjadikan jiwa kita bersih gitu ya. Maka kalau misalkan kita naik motor, motor tuh mau sebagus apapun bentuk luarnya, tapi kalau mesinnya rusak, ya nggak akan jalan gitu loh. Saya kasih analogi sederhana gitu ya. Ada nih contoh nih di Indonesia gitu ya. Di Indonesia nih bolak-balik ganti presiden misalkan. Padahal sebenarnya yang salah bukan presidennya, sistemnya. Jadi ibaratnya kayak kita naik mobil, mobilnya mogok. Harusnya yang dibenerin itu mesinnya, tapi yang diganti sopirnya, ya nggak bisa jalan. Mau sopirnya secanggih apapun, mau dia pembalap nomor 1 dunia, tapi kalau mesinnya ini, sistemnya ini nggak diperbaiki, ya akhirnya mobilnya ya tetap aja nggak bisa jalan, gitu ya. Jadi sama sebenarnya orang itu bukan dilihat dari tergantung tampilan secara luarnya. Memang ada orang yang zahirnya soleh, tampaknya jilbabnya besar. Kalau laki-laki jenggotan, tapi hatinya elek misalkan ya. Ada orang yang luarnya selengean misalkan, kemudian tapi dalamnya bersih ya. Makanya ada orang yang tampang bulan preman, hati Hello Kitty. Ada gitu ya. Jadi mungkin kelihatan dari luar dia serem, tapi ternyata hatinya lembut. Nah, kita berusaha untuk sebenarnya apa yang ada di dalam hati itu cerminan kepada apa yang ada di luar. Jadi bagaimana penampilannya itu juga kita perhatikan, tapi juga lebih penting bagaimana kita memperhatikan dari dalam hati kita, jiwa kita yang bersih ya. Maka segala sesuatu harus didasari dengan ilmu biar kita ngerti ini. Nah kemarin ini udah di bagian kedua dari ilmu ya. Kemarin kita belajar ternyata ilmu itu memang ada dua. Ada ilmu yang wajib untuk dipelajari, ada ilmu yang sifatnya sunnah. Jadi kalau kemudian ilmu yang wajib kita pelajari, dia tidak bisa untuk digantikan oleh orang lain, yaitu ilmu syar'i gitu ya, ilmu agama. Maka ibu mau punya anak seorang hafiz Quran, ibu anaknya seorang ustadz, nggak bisa untuk mewakili ibu, nggak usah ngaji lagi. Anakku udah ustadz kok, aku rasa sinau, nggak bisa. Karena ilmu agama itu wajibnya bagi setiap dari diri kita. Beda kayak misalkan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Fardu kifayah itu kalau sudah ada satu orang yang mempelajari, maka gugur kewajiban orang lain untuk mempelajari. Beda sama fardu ain. Kalau fardu ain, setiap dari diri kita wajib untuk mempelajari itu. Artinya misalkan hari ini sudah ada orang-orang banyak untuk mereka belajar kesehatan, belajar ilmu kedokteran. Maka kita yang jadi pedagang, yang kita jadi montir misalkan, gugur kewajibannya untuk belajar kedokteran karena sudah diwakili oleh orang lain. Nah itu namanya fardu kifayah. Contoh lagi, kita nih belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau saya sudah belajar ilmu tajwid, ibu nggak belajar ilmu tajwid nggak dosa. Ibu nggak harus mempelajari, oh ini huruf yang keluar dari lisan, oh ini nun sukun ketemu ba namanya iqlab misalkan gitu. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar hukumnya fardu ain. Ibu belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi
ibu baca Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Berarti mau baca Quran sesuai dengan hukum tajwid, nggak bisa kalau tidak belajar, gitu ya. Jadi itu bedanya antara fardu ain sama fardu kifayah. Maka kita harus paham dulu, ternyata ilmu ini juga ada yang seperti itu. Ada ilmu yang wajib dipelajari atau ilmu yang sifatnya fardu ain, gitu ya. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu yang wajib untuk kita pelajari, kemarin kita belajar yang pertama adalah ma'rifatul asma wa sifatillah, mengetahui nama dan sifat Allah. Ini itu wajib untuk pelajari. Jadi bukan cuma sekedar barang siapa yang menghafal 99 asmaul husna masuk surga, nggak gitu. Bukan cuma hafal, tapi kita belajar, kemudian kita mentadabburi maknanya, bisa mengamalkan isinya. Maka kalau kita itu mempelajari satu persatu tentang asmaul husna, Masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, kita akan meleleh saking jatuh cintanya kita kepada Rabb yang begitu istimewa. Karena ngerti gimana Allah, gitu ya. Maka Allah itu punya 100 nama atau yang kita kenal dengan asmaul husna, walaupun sebenarnya 99 itu bukan jumlah secara pasti, karena nama Allah lebih banyak daripada 99. Cuman yang wajib untuk kita pahami, kita hafalkan dan tadabburi maknanya itu 99. Maka bagaimana kewajiban kita terhadap asmaul husna? Satu, hafalkan sesuai kemampuan, ya. Insya Allah ibu sudah hafal semuanya. Yang kedua, mentadabburi maknanya. Yang ketiga, beramal sesuai konsekuensinya. Nah, saya kasih contoh ya. Kemarin saya kasih satu contoh, kalau kita paham bagaimana Allah itu sebagai Ar-Razzaq, Allah itu sebagai pemberi rizki, akhirnya kita tenang aja hidup kita. Kenapa? Karena setiap orang itu sama Allah ketika diciptakan, selama dia masih hidup, nggak perlu khawatir, rezekinya pasti masih ada. Jadi setiap dari diri kita itu ada kaitan erat antara kematian dengan kadar rezeki. Berarti selama ibu masih hidup, rezekinya gak akan habis. Maka ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, ya memang rezekinya sudah dihabiskan sama Allah. Makanya tuh sebenarnya kalau ada orang yang meninggal terus dia nangis, geruk-geruk gitu ya, malaikat maut tuh sebenarnya ngomong, apa sih yang ditangisi dari orang ini? Orang ini tuh kalau masih hidup, maka sudah gak ada jatah rezekinya, sudah gak dapat udara, sudah gak dapat air, sudah gak dapat makan, karena memang semua sudah dicukupkan. Nah jadi malaikat maut itu juga sebenarnya gak tahu Bu kapan kematian kita. Tapi setiap hari, kata Imam Hasan al-Basri, malaikat maut itu mendatangi kita 3 kali. Ibu sehari 3 kali didatangi sama malaikat maut, cuma ibu kan gak sadar didatangi malaikat maut gitu ya. Ternyata malaikat maut itu ketika mendatangi kita, apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah catatan rezeki kita. Jadi di waktu pertama dia melihat tuh, orang ini kok masih ada rezekinya, balik dia. Nanti di waktu kedua, loh kok masih ada, balik lagi. Di waktu ketiga, loh kok catatan rezeki di sini nggak ada ya? Maka saatnya Allah kemudian mencabut, Allah perintahkan untuk mencabut nyawa kita. Nah jadi dia sendiri nggak ngerti kapan saatnya kita harus dicabut nyawanya, gitu ya. Nah ini ada sebuah kisah gitu, jadi ini cerita memang film tapi kita ambil sebuah hikmahnya. Jadi ada seorang laki-laki gitu ya, kemudian judul filmnya itu Al-Maw'id fi Samarra, appointment atau sebuah janji temu di sebuah kota namanya Samarra. Samarra itu singkatan dari Sarro Manro'a, artinya Sarro itu membahagiakan, manro'a barang siapa yang melihat, berarti barang siapa yang melihat pasti akan jadi bahagia. Nah itu Samarra gitu ya, bukan Sakinah Mawaddah Warahmah, bukan. Nah jadi Samarra singkatan Sarro Manro'a. Jadi kota Samarra ini nama kota, nama sebuah kota yang sangat indah. Pokoknya siapapun yang ada di situ pasti bahagia, saking indahnya. Jadi sekitar 15 kilo jaraknya dari kota Irak, Baghdad ya. Kemudian di situ ada seorang laki-laki yang lagi jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba dia kaget gitu, kok dia melihat malaikat maut sedang mengajar dia. Jadi dia tahu ini saatnya dia mati nih, dia
dikejar sama malaikat pencabut nyawa. Akhirnya karena dia nggak mau mati saat itu, dia lari lah, datang kepada tuannya. Tuan, tolong aku dikejar malaikat maut, pinjamkan aku kuda yang tercepat, karena aku mau kabur dari malaikat itu. Akhirnya dipinjamkanlah kuda tercepat. Larilah dia, lo kamu mau kemana? Aku mau lari ke Samaro, kata dia gitu. Akhirnya kaburlah dia ke Samaro. Ternyata si malaikat maut ini ngejar gitu ya. Malaikat maut ketika si laki-laki ini kaget ngelihat dia, malaikat maut juga kaget ngelihat si laki-laki itu di pasar. Akhirnya begitu kemudian dikejar, ketemu sama tuannya tadi, kemudian si malaikat maut nanya gitu, kamu lihat si pemuda itu tadi? Oh iya, tadi dia kesini, dia pinjam kudaku yang paling cepat. Mau pergi kemana dia? Mau pergi ke Samaro, katanya dia menghindari malaikat maut. Kemudian kata malaikat maut gini, walah pantesan. Kenapa? Karena yang ada di catatanku, aku itu harus mencabut nyawanya di Samaro. Tapi kok aku ngeliat dia di pasar gitu ya. Nah jadi di pasar itu sama-sama kaget. Si pemudanya kaget ngeliat malaikat maut, hah malaikat maut ngejar aku gitu ya. Malaikat maut juga kaget, loh orang ini kok di sini? Di catatanku loh, matinya di Samaro gitu ya. Nah ketika akhirnya ketemu di situ gitu ya, kata malaikat maut, oh baiklah, pantesan kok di catatanku aku harus mengambil nyawanya di Samaro. Kalau gitu aku kejar ke sana. Nah akhirnya sampailah di Samaro, dicabut nyawanya di sana. Nah jadi ini contoh saja, ini kita ambil sebuah hikmahnya ya, bahwa ternyata memang kematian itu sama Allah sudah ditentukan kadarnya, kapannya itu sudah ada. Cuma nanti cara kita untuk menjemput kematian itu yang kita dipersilahkan untuk memilih. Ibu bisa milih kok Bu, mau dimatikan dalam keadaan apa? Mau pilih lagi ngaji, mau pilih lagi sujud, mau pilih lagi joget-joget gitu ya. Nah itu semua pilihan. Karena Allah tidak menetapkan secara mutlak kita mau diwafatkan seperti apa. Allah hanya sekedar ngasih batas waktu saja. Maka cara untuk kita diwafatkan itu sesuai dengan apa yang sudah kita biasakan, gitu ya. Nah selama kita itu masih hidup, jangan khawatir, rezeki kita sama Allah sudah dijamin. Maka harusnya dalam hidup itu kita tidak mengkhawatirkan sesuatu yang sudah ada jaminannya. Yang udah ada jaminannya apa? Rezeki kita. Nggak usah khawatir. Jadi nggak perlu hari ini orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nabrak yang haram gitu ya. Termasuk juga dia melakukan segala sesuatu yang syubhat hanya dengan alasan kalau nggak gini anakku nggak bisa makan. Sekarang tuh cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Iya kan cari yang bilang gitu kan, cari yang haram aja susah kok, apalagi cari yang halal gitu. Itu kan berarti nggak paham bagaimana konsep Allah tuh sebagai Ar-Razzaq. Kalau kita ngerti, tenang aja hidup kita. Yo wis, awak dhewe iki koyo ngopo, kayak gimana pun seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya sudah dalam keadaan lapar di pagi hari, tapi dia yakin aku nanti sore balik ke sarang sudah dalam keadaan kenyang, kan gitu. Walaupun si burung menclok di padinya Pak Tani, digusang, diusir, di sana ada orang-orangan sawah, di sana lagi terus gitu, tapi dia ngerti bahwa Allah nggak mungkin tidak menakarkan rezeki untuk dirinya. Nah apalagi kita sebagai manusia gitu loh. Jadi dengan kita ngerti benda satu-satu Allah sebagai Ar-Razzaq, tenang aja ya Allah. Kenapa kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin? Tapi kita hari ini banyak tidak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak Allah jamin. Kematian kita tuh gak ada jaminannya. Seseorang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu gak ada jaminannya. Bukan berarti hari ini ibu-ibu yang sudah rajin ngaji, pakai jilbab besar gitu ya, kemudian menempa diri dengan ilmu, belum tentu loh sampai dengan hari ini yang kita pakai sama dengan di akhir kehidupan kita yang kita kenakan. Belum tentu juga orang yang hari ini kita pandang sebagai orang yang bermaksiat seolah-olah nggak mungkin orang itu taubat. Belum tentu loh akhir kehidupannya juga dalam keadaan bermaksiat. Allah itu ketika cinta, ketika ridho sama seorang hamba yang dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan hadiah oleh Allah itu di penutupnya.
Makanya Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Seseorang itu, Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan pemanis, dikasih madu, kata Allah gitu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma assalahu ya Rasul, apa yang dimaksud dengan diberikan pemanis ya Allah? Ya Rasul, kemudian Rasul mengatakan, orang tadi sudah ada garis ajalnya masing-masing, dan garis ajal sesuai dengan kadar rezeki yang Allah kasih. Tapi kalau orang ini dicintai sama Allah, menjelang kematiannya, mungkin jarak kurang setahun, kurang 2 tahun, Allah rubah yang tadinya sepanjang hidup dia bermaksiat, mendekati garis ajal, dirubah jalan hidupnya, tersentuh hidayah, dia bertobat dengan taubatan nasuha, ditutup usianya dalam keadaan husnul khotimah, dan itulah orang yang diridhoi oleh Allah. Maka ada dalam sebuah hadis disebutkan, innamal a'malu bil khawatim. Segala amal ibadah itu ditentukan di penghujungnya, di penutupnya, gitu ya. Makanya doanya Abu Bakar itu apa? Allahumma ja'al khaira umri akhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang paling akhir. Itu yang diminta Abu Bakar. Jadi minta sebaik-baik umur kita tuh bukan pada saat kita 17 tahun, pada saat masa-masa remaja adalah masa yang paling indah sedunia, enggak. Bukan pada saat ibu masih muda adalah masa yang paling baik dalam hidup, enggak. Allahumma ja'al khaira umri, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku akhirah, yang paling akhir, gitu ya. Kemudian yang kedua yang beliau minta doanya Abu Bakar, wa khaira a'mali, dan sebaik-baik amalku ya Allah khawatimahu, penutupnya. Minta sholat kita yang terbaik adalah sholat kita terakhir, sedekah kita yang terbaik, sedekah kita yang terakhir, gitu ya. Maka minta yang kedua, khaira a'mali, sebaik-baik amalku, khawatimahu, penutupnya. Dan yang ketiga yang beliau minta, wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku ya Allah, yauma alqaka fihi, hari di mana aku bertemu dengan engkau. Nah, ini doanya Abu Bakar yang boleh kemudian ibu jadikan sebagai zikir harian ya. Boleh diikuti ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Ya, lagi. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah khaira umri, sebaik-baik umurku, akhirahu, yang paling akhir, wa khaira a'mali, dan sebaik-baik amalku, khawatimahu, penutupnya, wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku, yauma, hari, alqaka, aku bertemu, fihi, bertemu denganmu di dalamnya. Nah, ini adalah doa yang beliau minta, gitu ya. Minta hari terbaik, minta amal terbaik, minta hari terbaik itu saat memang bertemu dengan Allah. Maka kalau kita hari ini punya Allah Ibu,
sekalipun kita nggak punya harta, kita nggak punya keluarga yang bisa kita jadikan sandaran, kita nggak punya teman-teman mungkin yang mendukung langkah kita, tapi satu, kita punya Allah, hakikatnya kita punya segalanya. Tapi kalau hari ini ada orang yang sampai meninggalkan Allah karena gemboli apa? Karena gemboli orang yang dicintai, karena mungkin kepincut dengan harta, maka hakikatnya dia punya apapun yang ada di dunia ini, tapi satu, dia kehilangan Allah, hakikatnya dia sudah kehilangan segalanya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh punya Allah tuh cukup gitu dalam hati. Kita punya Allah berarti kita punya apa-apa gitu ya. Maka keluarkan dulu salah satu dari sifat Allah, bagaimana Allah sebagai Ar-Razzaq. Dan sebenarnya Bu, tadi kalau berbicara dalam masalah kematian ya, kita itu akan dikuburkan di tempat di mana tanah kita diciptakan. Jadi kalau misalkan ada orang yang dikuburkan kok di Mekah, ya berarti dari tanah Mekah itulah Allah menciptakan dia. Karena penciptaan manusia itu Allah ambilkan dari tanah yang berbeda-beda. Jadi ketika malaikat Jibril, nah itu ini kisah ya, kisah pada saat bagaimana Allah menciptakan malaikat maut gitu. Jadi pertama itu ketika Allah perintahkan Jibril tuh disuruh turun sama Allah, ambil bagian dari tanahnya bumi untuk dijadikan penciptaan manusia. Kemudian Jibril turun, ternyata bumi itu nangis, meronta-ronta, dia nggak mau, dia minta perlindungan dari Jibril, nggak mau untuk dijadikan penciptaan manusia. Sampai akhirnya balik ke hadapan Allah, nggak bisa ya Allah, bumi nangis-nangis dan aku tidak tega. Akhirnya diberitakan malaikat kedua. Malaikat kedua juga sama, datang ke Allah dengan tangan kosong. Sampai akhirnya malaikat ketiga, kemudian begitu turun, dia naik lagi ke hadapan Allah tuh berhasil membawa tanahnya bumi. Sampai akhirnya Allah tanya, loh kok kamu berhasil bawa tanahnya bumi tuh, emangnya bumi tidak meronta-ronta minta perlindungan? Oh iya ya Allah, kata si malaikat ini. Bumi itu datang kepadaku, dia meronta-ronta untuk tidak diambil dari bagian tangannya. Terus kok kamu berhasil? Maka malaikat ini bilang, karena rasa takutku kepadamu jauh lebih besar dari rasa belas kasihanku kepadanya. Jadi ibaratnya bumi mau nangis-nangis kayak apapun, kata malaikat ini, gak peduli aku itu sama Allah disuruh ngambil bagian dari tanahmu. Kamu mau nangis, mau gerung-gerung, mau minta tolong, minta perlindungan, yang aku takuti adalah Allah, yang aku taati perintahnya Allah. Aku gak peduli, aku gak kesian sama kamu. Maka malaikat ini berhasil bawa tanahnya bumi. Maka disitulah kemudian Allah mengatakan kepada malaikat ini, kalau begitu aku jadikan engkau sebagai malaikat maut yang tidak takut akan apapun. Nah, jadi sejarahnya malaikat maut tuh kayak gitu Bu. Dia nggak takut, kita ibaratnya kita mau delik sampai di lubang semut, kata malaikat maut saatnya kamu mati, yo tak ya, gitu ya. Tak kejar kayak gimana pun. Maka malaikat maut saat itu masih bilang sama Allah, ya Allah, kalau engkau menjadikan aku sebagai malaikat maut, terus nanti kalau tugasku adalah mencabut nyawanya orang-orang, terus orang-orang jadi menyalahkan aku sebab kematian mereka gimana kalau mereka akhirnya benci sama aku. Nah disinilah kita belajar dari perkataannya Allah. Allah bilang, tenang saja malaikat maut, nanti akan aku jadikan setiap kematian memiliki penyebab, sehingga manusia tidak menyalahkan dirimu, melainkan menyalahkan penyebab kenapa mereka dimatikan. Nah, masuk akal ya Bu? Artinya gini, sebab kematian itu hanya cara saja. Ada orang yang kecelakaan gitu ya, tapi yang dinilai bukan kecelakaan. Kalau orang meninggal kecelakaan karena katanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia niatnya untuk thalabul ilmi gitu ya, dia niatnya seorang suami mencari nafkah dan dia ikhlas karena Allah, maka akan dihitung sebagai jihadnya, kan begitu ya. Maka kalau ada orang yang kemudian mati kok dalam keadaan buruk, itu bukan kemudian kita menyalahkan Allahnya, karena memang itu pilihan yang dipilih oleh pribadi orang tersebut untuk bagaimana dia menutup kehidupannya menuju kematian. Karena Allah cuma sekedar menetapkan kapan kematian kita, tapi cara untuk kita dimatikan itu pilihan yang bisa kita ambil, gitu ya. Maka nanti kalau dalam hadis yang lain, Rasulullah kemudian bersabda bahwa setiap dari diri kita itu sampai dengan kematian. Jadi
usia kita, memang Rasulullah kasih ancer-ancer, dikasih ancer-ancer itu Bu, perkiraan gitu ya. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70, dan itu patokan saja yang memang diberikan kepada umatnya Rasulullah. Nah, dari 60 sampai 70 ini ternyata setiap dari diri kita itu, kata Rasulullah, setiap manusia dia diberikan tis'atun wa tis'una manaya. Ada 99 ancaman kematian. Kita itu selalu diiringi sama ancaman kematian, Bu. 99. Iya, 99 ancaman kematian. Maksudnya gimana? Ada orang yang misalkan nih, baru lahir, kelilih tali pusar terus meninggal. Berarti mungkin ancaman kematian yang pertama dia sudah nggak bisa untuk menghindari itu, sehingga di usia yang masih kecil sudah nggak ada. Atau mungkin ada anak 7 tahun main di sungai hanyut, mungkin ancaman kematian ke-10, akhirnya dia nggak berhasil melewati itu, dimatikan. Makanya kalau umur ibu sudah 60-70, bisa jadi ibu ancaman kematian yang 99 itu sudah terlewati. Ibu lolos dari kecelakaan, ibu lolos dari diabetes gitu ya. Tapi ada orang yang dia lolos dari kecelakaan pesawat, nggak lolos dari serangan jantung, kan gitu ya. Kadang alhamdulillah ya Allah, orang sido mati. Loh, ada mungkin dia ancaman kematian tapi berhasil tuh untuk bisa melewati itu. Maka ternyata kalau kita berhasil nih, ternyata 99 ancaman kematian ini sudah dilewati semua nih. Maka kata Rasulullah, dia tidak akan bisa melewati ancaman kematian yang ke-100. Namanya adalah al-haram. Al-haram itu tua dan rentang. Jenenge ya haram. Namanya orang tua dan rentang, ya pasti mati. Nah, jadi kalau kemudian ada orang yang menghindarkan diri dari kematian, mau sampai sebatas apa toh? Nek wes tuwek yo mati juga gitu ya. Makanya kadang ada orang yang udah umur 90 tahun gitu meninggal dunia, kita nanya, kenapa meninggalnya? Ya, wes tua. Gitu ya. Mungkin kita nggak dengar sakit apa. Ya memang sudah tua gitu ya. Nah, jadi artinya Allah tadi hanya sekedar memberikan waktu kematian, tapi cara kematian itu berdasarkan apa yang kita pilih dari kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi jangan menyalahkan Allah untuk suatu takdir yang kita rasa buruk. Ya Allah, kok jahat banget ya Allah itu. Ada orang yang matinya bunuh diri, ada orang yang lagi zina terus tiba-tiba mati. Loh, itu pilihan dia. Bukan kemudian Allah langsung menetapkan bahwa orang ini tak takdirkan mati bunuh diri. Enggak, Allah hanya sekedar menetapkan waktu saja, tapi semua sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Maka kalau kita sekali lagi, apalagi sampai ada orang bunuh diri karena nggak kuat nanti gimana kemiskinan gitu ya, terus nanti anaknya makan apa sampai dibunuh dan lain sebagainya, maka nggak paham konsep Allah sebagai Ar-Razzaq. Allah itu maha pemberi rizki gitu ya. Kaifa nakhafu minal faqri, bagaimana kita ini khawatir miskin, wa nahnu abdul ghani, sedangkan kita ini hamba dari zat yang maha kaya. Kita tuh punya Allah loh, yang maha segalanya. Allah yang punya langit dan bumi. Masa hari ini kita khawatir akan rezeki kita? Tinggal minta aja sama Allah, kan begitu ya. Nah, ini kita bedah satu persatu ya. Makanya ini wajib untuk ibu pelajari Asmaul Husna itu wajib. Biar ibu ngerti gitu loh, punya roh yang ya Allah, ternyata Allahku tuh kayak gitu ya, secinta itu ya Allah tuh sama kita gitu. Jadi kita nggak sekujon lagi sama Allah. Ya Allah, kenapa kok hidupku kayak gini banget? Ya Allah, kenapa kok Allah nggak adil? Kenapa kok Allah zalim sama aku? Maaf, saya bilang, kalau kita merasa bahwa Allah nggak adil sama hidup kita, terus yang versi ibu adil tuh siapa coba? Terus kalau kita bilang Allah zalim sama kita, Allah kok zalim sama kita, lah apa pentingnya kita buat Allah coba? Allah mau menzalimi kita. Maaf ya, Allah itu tidak menciptakan kita, Allah tidak rugi. Bahkan semua manusia yang ada di bumi ini, kalau sepakat buat bermaksiat sama Allah, itu tidak membuat Allah jadi hina. Begitu juga kalau semua orang yang ada bersepakat untuk ibadah sama Allah, taat sama Allah, itu juga tidak menambah kemuliaannya Allah. Allah tetap agung dengan dirinya, Allah tetap dengan kemahabesarannya,
bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Bukankah apa yang hari ini kita jalani dari takdir sebenarnya adalah rangkaian dari apa yang kita minta dan kita usahakan di masa lalu? Kan kita sering minta sama Allah dan Allah itu kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang kita udah dikasih sama Allah aja, kita masih menggugat Allah loh. Kita masih ngerasa, ya Allah, salahku apa ya Allah, kurangku di mana? Aku udah sholat, udah ngaji, udah puasa, tapi kok begini. Maka kalau kemudian kita tanya sama Allah, ya Allah salahku di mana? Ya salahmu itu nggak pernah ngerasa kalau kamu salah. Kok nanya salahku apa? Kok nanya kurangku apa? Lah kalau kita mau metani diri kita, kurangnya apa? Yo banyak, kurangnya apa? Jadi jangan menyalahkan Allah atas sesuatu yang versi kita nggak enak untuk kita jalani dari takdir, karena sebenarnya takdir itu pilihan diri kita. Makanya kalau sudah di titik itu, ya Allah, dulu tuh aku minta begini, sekarang sama Allah sudah dikasih, aku cek gersulo meneng, aku masih kecewa lagi, masih nuntut lagi. Wes toh, sekarang biarkan semua berjalan sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Karena Allah dengan ilmunya tahu apa yang terbaik buat diri kita. Gak perlu kita memaksakan kehendak untuk supaya Allah memberikan jalan sesuai dengan yang kita ingin. Biarkan sesuai dengan pengennya Allah. Makanya ada salah seorang sahabat itu yang beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dengan sahabat yang sangat mustajab doanya. Bahkan beliau tuh kalau berdoa, saat ngangkat tangannya tuh belum juga turun, doanya sudah dikabulkan, Bu. Saking mustajabnya doa, kita gini terus ya, tidak turun-turun, tidak terkabul. Nah, beliau itu mustajab banget doanya, tapi Allah kasih di akhir kehidupan matanya buta. Sampai akhirnya ketika matanya buta, pamannya tuh, ponakannya tuh bilang, "Paman, engkau itu kan orang yang doanya itu sangat mustajab. Bisa aja engkau ngangkat tangan, minta sama Allah, dikembalikan penglihatannya, kau kembali seperti sedia kala. Kenapa kok nggak mau doa, minta dikembalikan penglihatannya?" Apa jawaban beliau? Kalau Allah itu menakdirkan aku buta, berarti aku buta itu keinginannya Allah. Sedangkan kalau aku doa, minta disembuhkan, berarti itu keinginanku. Aku lebih suka aku berjalan sesuai dengan keinginannya Allah daripada keinginanku. Karena keinginannya Allah itu lebih aku cintai daripada keinginanku sendiri. Nah, jadi walaupun kita nggak harus gitu ya, Bu ya. Maksudnya ini saking bersihnya hati para sahabat karena ngelihat bahwa ya udah, ini takdirnya Allah, itu pilihan yang Allah tahu itu terbaik. Jadi kalaupun hari ini aku minta dipilihkan yang menurut aku lebih baik, belum tentu yang baik buat aku itu kata Allah baik gitu loh. Jadi biarkan aja, Allah mau nakdirkan aku seperti apa, ya itu berarti memang Allah pengennya aku kayak gitu. Nah ini kadang kita belum bisa sampai di titik itu. Kita pengen, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, barokah dan banyak loh. Kan kadang kita masih minta begitu gitu ya. Nggak cuma minta halal barokah, masih pakai embel-embel banyak. Nah, padahal barokah itu belum tentu banyak kan gitu ya, banyak juga belum tentu barokah. Karena barokah itu kan kalau ada di harta, sesuatu yang kita dapatkan itu sedikit, cukup, berkah itu gitu. Tapi kalau banyak, maka tidak akan membahayakan untuk diri kita dan akan bermanfaat untuk orang lain. Itu namanya barokah. Karena ada orang yang hartanya banyak, tapi dia malah diancam dengan keselamatannya karena tahu orang kaya, akhirnya dibuntuti penjahat, rumahnya disatroni maling, bisa jadi banyak tapi tidak barokah. Tapi yang kita terima sedikit bisa jadi barokah. Hitung-hitungan manusia sama hitung-hitungan Allah kadang seringkali beda. Nek dihitung pakai kalkulator, kok orangnya ndak ya? Kebutuhan segini, pemasukan segini, wes lah pakai matematikanya Allah aja. Asal barokah, mau sedikit kayak apapun cukup. Wayahe bayar listrik, ada aja, kan gitu ya. Anak mau sekolah, ada aja rezekinya, maka nggak perlu khawatir karena setiap anak pun juga membawa rezeki sendiri-sendiri.
Gak ada dengan kita banyak anak terus mengurangi rezeki orang tuanya tuh gak ada. Karena setiap orang tadi sama Allah sudah ditakar rezekinya sampai dengan kematian, tidak ada yang dikurangi. Bahkan sampai dengan kematian, kalau kemudian Allah ngerti ini rezeki terakhirnya masih kurang 1 gelas es cendol dawet. Es cendol dawet itu sampai dengan mati ya tetap akan dikasih ke kita. Walaupun kita koma, maka kalau Allah bilang sik toh, ojo mati sik. Jangan mati dulu. Ini kurang cendol dawet segelas, ini rezekimu. Ayo bangun dulu. Allah selalu punya cara untuk memberikan apa yang menjadi kadar rezeki kita. Makanya kadang orang itu koma tiba-tiba minta soto 1 mangkok gitu ya. Begitu kemudian disuapin 1 mangkok habis, lah kok koma lagi. Terus habis itu meninggal dunia. Ya karena Allah tahu, sik toh ojo mati sik. Rezeki kurang semangkok soto, kan begitu. Maka dengan cara Allah meskipun membangunkan yang koma, meskipun yang harusnya orang itu tidak ada di situ, diperjalankan sama Allah dari tempat yang jauh untuk ngasih dulu ke orang itu, Allah selalu punya cara. Ini baru kita bedah bagaimana Allah Ar-Razzaq gitu ya. Udah melarang kita, yo wis lah, wong ya kalau memang rezeki kita. Kalau kita hari ini nggak tahu di mana alamat kita, di mana alamat rezeki kita tahu kok di mana alamat kita. Dia yang akan nyamperin kita. Apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar, gitu ya. Tapi kalau misalkan memang bukan jadi kadar rezeki kita, ibu mau ngemplok toh, udah di dalam mulut, ya Allah akan muntahkan itu. Iya kan, ciblok. Lagi makan kesel, gitu ya, keluar ya, bukan rezekinya, udah di mulut juga akan keluar gitu. Nah inilah Allah sebagai Ar-Razzaq ya. Bagaimana kalau kemudian hari ini kita belajar lagi, oh Allah itu sebagai Al-Hasib, Allah itu Maha Penghitung. Hari ini kita dizalimi sama orang, kita diperlakukan gak baik, kita gak bisa bales, kita juga gak doain jelek, tapi kita yakin, sudahlah, Allah Al-Hasib, Allah Maha Penghitung, sudah, gak usah bales, semua juga ada balesannya, dan gak usah repot-repot kotor lisan kita untuk mendoakan keburukan. Terus doain aja kebaikan. Wong doain kebaikan itu kata malaikat bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Oh, doa kebaikan itu kembali kepada diri kita kok. Gak usah repot-repot kita nyateti kesalahan orang. Allah sudah Maha Penghitung sudah. Tenang aja hidup kita. Ada orang yang gak mau ketemu sama kita, padahal kita ketemu sama dia biasa aja. Dia yang salah, dia yang celingak-celinguk, malu ketemu sama kita. Kan ada orang yang begitu. Jadi ya sudah, tenang aja sudah hidup kita. Allah sebagai Ghafar, Allah Maha Pengampun, Allah Tawwab, ya Allah mau dosanya sebanyak apapun. Bahkan kita datang kepada Allah dalam keadaan berjalan, Allah tuh saking cintanya Bu sama kita, sampai Allah tuh nyambut kita dalam keadaan berlari loh. Bahkan sampai kemudian Allah mendapati gitu ya, ada seorang hamba yang dia melakukan kesalahan, tobat, diterima sama Allah, kesalahan lagi, tobat lagi, diterima lagi sama Allah. Bahkan senangnya Allah melihat hambanya yang bertaubat itu, sampai disebutkan dalam hadis itu kayak ada seorang musafir, kemudian membawa seekor unta, kemudian untanya itu di atasnya ada barang-barang yang dia butuhkan selama perjalanan, kemudian dia berada di padang pasir, tiba-tiba untanya itu di padang pasir lepas hilang, sak barang-barang itu, dan dia sendirian nggak tahu arah di mana untanya, sudah nggak tersisa apapun, dia cari kemana-mana untanya nggak ketemu. Nah sampai akhirnya untanya ketemu, Allah itu lebih senang kepada seorang hamba yang bertobat sama Allah, lebih suka, maksudnya lebih bahagia dibandingkan musafir tadi yang menemukan untanya. Saking dia menemukan unta, saking senangnya, sampai dia bilang, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Loh, sampai kualik. Kan harusnya aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi saking senangnya itu sampai aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Loh, Allah tuh ternyata lebih senang kepada kita yang taubat sama Allah dibandingkan orang itu tadi yang kehilangan untanya plus barang-barangnya semuanya ketika mendapati barangnya kembali.
Jadi kalau kita punya roh yang seistimewa itu, ya Allah, wis tenang sudah hidup kita. Tidak perlu lagi ada yang kita khawatirkan, gitu loh. Jadi yuk kita belajar. Nanti belajar bahasa cintanya Allah apa ya? Karena kita pikir Allah gak cinta sama aku. Allah tuh cintanya sama temanku yang nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, hidupnya enak, keluarganya bahagia, badannya sehat terus. Allah kok malah cinta sama orang kayak gitu? Kalau aku gak cinta, itu kan berarti nggak paham. Bagaimana bukti cintanya Allah sama kita? Ternyata kalau kita lihat dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, hamba itu akan diuji, kan gitu, akan dicoba. Berarti makin diuji, makin dicintai. Cuma karena kita gak mudeng bahasa cintanya Allah, kita ngerasa ujian itu bentuk Allah menghinakan diri kita. Nah, maka ini yang harus kita pelajari ya. Ma'rifatu asma'illah wa sifati, mengetahui nama dan sifatnya Allah. Yang kedua, yang wajib untuk kita pelajari apa? Atau ilmu yang sifatnya adalah wajib ain ya, fardu ain. Yang kedua adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullahu wa rasuluh wa ma yubghiduh. Mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan mengetahui apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Jadi hari ini kita harus belajar Allah tuh cintanya apa, Rasul cintanya apa, yang gak disukai Allah apa, yang gak disukai Rasul apa. Maka dengan kita tahu itu, kita akan belajar untuk mencintai yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci sama Allah, gitu ya. Maka orang hari ini tuh kalau sekedar energi untuk membenci itu jauh lebih besar daripada energi untuk mencintai. Mungkin orang bisa tahu apa saja yang Allah cintai, tapi tidak semua orang tuh bisa benci apa yang Allah benci, gitu ya. Maka contoh misalkan ya, paman Rasul Abu Thalib. Abu Thalib itu kan dia menjadi orang yang sangat baik, gitu ya. Cuman satu aja, dia nggak mau masuk Islam. Makanya tuh pada saat Rasulullah memintakan ampun untuk Abu Thalib, kemudian Rasulullah mendoakan pamannya, kata Allah adalah innaka la tahdi man ahbabta. Kau nggak bisa ya Rasulullah memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan yang namanya non-muslim itu mau sebaik apapun, ya nggak akan diterima amal ibadahnya. Karena syarat pertama untuk diterima amal ibadah itu ya harus beriman dulu, gitu ya. Maka doa Rasul kepada Abu Thalib untuk supaya pamannya ini tidak disiksa itu tidak diijabah. Tapi Allah kemudian memberikan keringanan untuk pamannya ini, diberikan siksa yang paling ringan. Apa siksa paling ringan untuk Abu Thalib? Memakai terompah, memakai sendal dari bara api dan otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan untuk pamannya Rasul. Tapi kemudian dimasukkan ke surganya Allah tidak bisa. Mau sebaik apapun dia tetap nggak bisa. Jadi ini menjawab ya buat orang yang hari ini, gimana kalau ada lebih baik mana, orang muslim yang baik atau orang muslim yang jahat? Ya sebenarnya kalau ditanya mana yang paling baik gitu ya, ya pengen ya yang baiknya ya muslim yang baik. Cuman kalau nilainya seperti itu, tetap yang muslim mau seburuk apapun lebih baik daripada non muslim. Jadi kalau dikasih analogi sederhana, misalkan gini, ada orang yang belajar ilmu kedokteran, kemudian dia daftar dulu di fakultas kedokteran, kemudian menjadi mahasiswa, menjalani pendidikan sampai OA, sampai internship dan lain sebagainya. Maka dia lulus menjadi sarjana kedokteran. Tapi ada orang yang sepanjang 4 tahun sampai 6 tahun belajar itu, dia nggak terdaftar di fakultas tersebut, cuma sekedar duduk mendengarkan, namanya mustamlik. Kayak misalkan ibu-ibu nih, ketika hari ini belajar fikih, mau sudah sampai 1 kitab fikih selesai, kan nggak bisa toh Bu jadi sarjana fikih, ya kan nggak bisa. Kenapa kok raiso itu? Atau nanti belajar tazkiyatun nafas sudah selesai, aku sarjana tazkiyatun nafas, kan nggak bisa. Kenapa ya nggak ada pendidikan formalnya gitu ya?
Sehingga ibu mau pinter kayak apapun nggak bisa dapat titel, karena syarat untuk dapat titel terdaftar. Maka kayak tadi orang yang dia cuma jadi pendengar saja di fakultas kedokteran, mau ilmunya pun dia dapat, tapi nek orang kedaftar yo iso dicelok dokter, ndak bisa buka praktek. Sama Bu, masuk surga itu pendaftarannya Islam dulu. Sehingga kalau misalkan orang hari ini mau sebaik apapun, nek orang daftar, yo orang katut, ya nggak akan bisa masuk surga karena dia tidak terdaftar gitu ya. Nah itu analogi sederhananya. Nah maka kalau kemudian kita paham apa yang dibenci sama Allah, contoh misalkan Allah benci apa? Allah benci kemaksiatan, Allah benci sama orang yang hari ini naudzubillah min dzalik, karena hari ini tuh Bu, yang namanya dunia kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Allah itu kan melaknat banget para pelaku LGBT ini sebagai contohnya. LGBT itu lesbi, bisex itu LG, G-nya gay itu homo, kemudian B bisex itu dia bisa ke laki, bisa ke perempuan. Transgender itu yang dia merubah merubah kelaminnya gitu ya. Nah, ternyata kita itu hari ini energi untuk membenci kan sebenarnya jauh lebih besar daripada mencintai. Tapi coba kita belajar membenci apa yang Allah benci. Artinya gini, sekarang itu musuh-musuh kita, kenapa kok di dalam Al-Quran itu disebutkan zukhrufal qawli ghurura. Orang-orang kafir di luar sana, mereka itu berusaha mengkamuflase kemaksiatan-kemaksiatan itu dijadikan dengan zukhruf. Zukhruf itu dikasih perhiasan-perhiasan supaya perkataannya tuh tidak lagi menjijikkan. Contoh lah, dulu tuh kalau saya zaman kecil ngelihat orang yang suka sama sesama jenis kan homo, hombreng. Kalau sekarang kan udah namanya gay, kaumnya pun kaum pelangi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sama mereka dirubah namanya supaya dosa itu tidak lagi menjijikkan. Kenapa kok disebut kaum pelangi? Karena biar kita terbiasa bahwa pelangi itu dengan keanekaragaman warna, dan itu adalah bentuk keindahan. Biar kita tuh melihat bahwa oh orang LGBT, orang homo, orang gay, orang kayak gitu, itu bagian dari normalitasnya masyarakat yang memang kita harus akui keberagaman mereka. Itu kan sebenarnya awal mulanya akhirnya begitu Bu. Kita tuh jadi memandang dosa besar itu bukan lagi sesuatu yang menjijikkan, karena akan menjadi biasa kayak gitu. Dulu yang namanya orang pelacur tuh kayaknya pelacur. Lalu sekarang begitu berubah jadi kupu-kupu malam, orang kan jadi nggak jijik lagi sama yang namanya pelacur gitu ya. Maka hari ini saya tuh kalau melihat media sosial, seolah-olah para pelaku LGBT itu justru dikasih panggung, justru dikasih lahan untuk mereka menampilkan penyelewengan, penyimpangan itu gitu ya. Maka kalau sekarang nih, naudzubillah ya, sekarang tuh kita melihat tolong banget kalau ada kayak gitu nggak usah di follow, nggak usah dilihat gitu ya, karena dengan mereka dikasih panggung tuh mereka menjadi punya angin segar gitu loh. Contoh nih misalkan hari ini Bu, bahkan yang perempuan asli sama perempuan jadi-jadian itu lebih cantik perempuan jadi-jadian ya nggak? Iya, daripada perempuan asli. Saya tuh mendapati ya, saya tiba-tiba di media sosial tuh ada yang nge-follow gitulah, kemudian DM, jadi kayak kayak ngechat saya gitulah. Sampai akhirnya jadi awal mulanya dia ini mencari di YouTube namanya Ustadz Evi Effendi, katanya gitu. Awal mula ketemu saya, Ustadz Evi Effendi. Lah kok ternyata muncul Evi Fitriana. Saya nggak pernah memasukkan kajian saya di YouTube sendiri itu, saya nggak pernah. Jadi itu jamaah-jamaah aja upload di YouTube gitu nama saya. Sampai akhirnya si orang ini ngelihat nama saya, kemudian dengerin ceramah saya. Nah ketika dengerin ceramah saya, terus mencari saya ini di mana, tinggal di mana gitu ya. Ada di situ jamaah yang upload dari sebuah komunitas. Akhirnya dicari di Facebook, ketemu, terus tanya, Ustazah Evi sudah menikah belum gitu. Sudah, Ustazah Evi sudah punya anak, waktu itu anak saya 3, sekarang kan anak saya 5 Bu. Sudah, Ustazah Evi anaknya 3 gitu ya waktu itu. Oh ternyata Ustazah Evi sudah menikah gitu. Terus akhirnya mencari nama saya ketemu. Nah singkat cerita, kemudian berkenalan dan sebagainya, dia mau hijrah lah segala macam. Ya saya kalau misalkan ada yang tanya ya saya jawab gitu aja.
Sampai di titik saya ngerasa orang ini agak aneh gitu ya. Dia ngakunya laki-laki. Terus habis itu dia kirim foto anak dia kirim foto dia ternyata perempuan. Terus sama seorang anak kecil. Saya bilang, "Loh, kamu perempuan tuh aslinya. Loh, kamu itu anakmu cantik no, kayak ibunya." Saya bilang gitu. Ya sudah, kalau kamu perempuan pas lagi ke Solo datang aja mampir. Kalau laki-laki malah saya nggak bisa. Tapi kalau kamu perempuan, saya nggak apa-apa, silahkan, orang mau ketemu saya, mau ngobrol, mau diskusi, silahkan, nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang, jadi aslinya dia itu laki-laki tapi memilih jadi transgender. Saya kaget di situ karena dia sudah merubah dirinya itu jadi perempuan. Dan tapi dari segi farisnya, dari jenis kelaminnya, dia tidak berubah. Dia masih laki-laki, cuma dandanan semuanya tuh perempuan. Dan dia menyembunyikan identitas keperempuanannya bahkan sama anaknya sendiri. Dan dia bilang sama waktu itu saya tanya, "Loh, kemana ayahnya?" gitu. "Ya aku ayahnya." "Loh, kok kamu? Bukannya kamu perempuan?" "Ya aku aslinya laki, tapi aku berubah jadi perempuan." Kan dia begitu. "Terus anakmu manggil kamu apa?" "Ya manggil aku mama." Jadi dia sempat yang marah karena saya tanya-tanya gitu ya. "Ya manggil aku mama." gitu. Lah, saya kan bingung. Ini aslinya laki, tapi berubah jadi perempuan. Ngaku sama anaknya dia perempuan. Terus ngaku sama wali murid semuanya perempuan. Kan ya runyam gitu loh. Terus saya tuh coba tanya, "Terus kamu kalau sholat pakai apa? Pakai sarung? Apa pakai peci?" Saya gitu. Maksudnya pakai mukena apa pakai peci? Terus dia bilang, "Kamu nanya aku kalau sholat pakai apa? Aku pakai mukena terus pakai peci," kata dia gitu. Nah, jadi marah gitu ya. Jadi ternyata hari ini orang-orang yang merubah dirinya dari laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya itu banyak sekali, Ibu. Dan kenapa kok mereka akhirnya biasa-biasa aja? Karena kita masih panggung mereka. Bahkan ketika di media sosial gitu ya, followers IG-nya banyak. Bahkan ada nih waktu itu kalau di IG namanya Milen Sirus, dia tuh keponakannya Ashanti. Saya sempat beberapa kali lihat postingan dia. Dia masih aslinya laki-laki. Dia kalau sholat juga pakai sarung sama pakai peci. Cuma sehari-hari dia pakai busana perempuan. Bahkan dia pernah pakai bikini terus ditanya nih sama orang, "Lah kamu kan belum operasi kelamin gitu. Terus kalau pakai bikini tuh gimana?" Katanya pakai pembalut. Pakai pembalut terus ditekuk. Saya juga nggak ngerti bu gimana caranya ditekuk gitu ya. Cuma akhirnya karena followersnya banyak yang endorse, banyak yang suruh iklan dari semuanya. Nah ini loh, para pelaku yang menyimpang ini, ketika mereka diperlakukan selayaknya orang normal pada umumnya, kita tidak bisa membenci apa yang Allah benci. Justru kayak gitu akan merajalela. Makanya saya bilang bahwa energi untuk membenci itu jauh lebih besar daripada energi untuk mencintai. Karena tidak setiap orang itu mampu dan bisa untuk membenci apa yang Allah benci. Maka ini yang wajib kita pelajari. Bisa nggak kita hari ini dengan orang-orang yang dunia ini sedang tidak baik-baik saja, kita membenci, bukan membenci orangnya, membenci perbuatan itu. Kalau bisa ya nggak usah ditonton lagi tontonannya, nggak usah di follow gitu ya, nggak usah kemudian kita endorse dan lain sebagainya gitu. Jadi inilah yang wajib kita pelajari ya, mengetahui apa yang dicintai Allah dan Rasul, dan mengetahui apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Kemudian nanti ada ilmu yang bersifat fadilah atau bersifat tambahan saja. Ini tidak wajib untuk diketahui oleh setiap orang. Maka kalau tadi mungkin ada yang belajar kedokteran, ada belajar ekonomi, ada belajar yang lain sebagainya gitu, IT ya, maka yang dia ilmu sebagai sifat tambahan itu semuanya bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk Allah. Maka pentingnya itu ketika kita hari ini bukan menjadi hebat sebagai wanita tuh, bukan menjadi hebat dengan dirinya yang tampil, tapi menghebatkan orang-orang di belakang kita yang mereka expert atau mereka ahli di bidangnya, tapi semua satu kuncinya, tujuannya adalah untuk ilahi kalimatillah, untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi mereka pun mau dokter, silakan tetap jadi dokter, tapi dokter yang kemudian mengajak kepada kebaikan, dokter yang mengajak untuk berdakwah kepada Allah gitu, dai ilallah. Kita ini setiap dari diri kita dai ilallah. Kita ini ngajak orang untuk kepada Allah.
tapi casingnya aja yang beda-beda. Dai ilallah yang berprofesi sebagai dokter, dai ilallah sebagai pengusaha, dai ilallah sebagai ahli ekonomi. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Jadi mengambil dari kisah ya, ada 4 wanita yang kemudian Rasulullah kemudian bersabda ini sebagai khairun nisa'il alam, sebaik-baik wanita dunia. Ada yang kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan khairun nisa'i ahli jannah, sebaik-baik wanita penghuni surga. Itu 4 berdasarkan dari urutan lahirnya. Yang pertama Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua ada Maryam binti Imran. Kemudian yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat ada Fatimah bintu Rasulillah. Nah, kesamaan dari keempat wanita terbaik dunia ini ternyata apa? Empat-empatnya bukan mereka yang menghebatkan diri, tapi mereka menghebatkan orang-orang yang ada di belakang dia. Contoh dari yang kecil, Fatimah bintu Rasulillah menghebatkan ayahnya, yaitu Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid menghebatkan suaminya. Maryam binti Imran menghebatkan anaknya, Nabi Isa. Dan Asiyah binti Muzahim menghebatkan yang bukan siapa-siapanya. Karena Muzahim bapaknya tidak disebutkan dalam sejarah seperti apa. Fir'aun seburuk-buruknya orang, tidak dia hebatkan juga, tapi menghebatkan Nabi Musa alaihissalam yang bukan anak kandung gitu ya, tapi sekedar anak angkat. Makanya Asiyah binti Muzahim itu disebut sebagai ibu ideologi. Ibu ideologi. Kalau mungkin Fatimah, Khadijah ibu biologis, tapi Asiyah ibu ideologi. Makanya nanti kalau solusi buat kita yang nggak punya anak kandung terus pengen amal jariah tuh gimana? Jadilah ibu ideologi sebagaimana Asiyah ini tadi gitu ya. Mungkin ngangkat anak, dididik, atau mungkin kita nggak ngangkat anak, nggak ngadopsi, tapi biayai orang, kemudian donasi kepada penghafal Quran gitu, sehingga apa yang kita usahakan sampai bisa mencetak kader-kader jadi anak dan orang-orang yang solih. Maka ketika mereka mengangkat tangannya Robbil firli wali walidayya, meskipun itu kita bukan orang tua kandungnya, hanya sekedar memotivasi, mungkin jadi guru, mungkin dari tenaga, mungkin dari harta, maka amal jariah mereka sampai kepada kita meskipun kita sudah tidak ada. Nah, itu solusinya ya. Maka ternyata keempat wanita ini mereka menghebatkan orang-orang yang ada di baliknya, yang mereka ahli di bidangnya, tapi semua tujuannya satu, ke Allah. Dakwah kepada Allah gitu ya. Maka kalaupun hari ini kita nggak harus bisa jadi amal jariah anakku harus masuk pesantren, enggak. Kalaupun sekarang anak kita mereka belajar ilmu-ilmu dunia, kasih dorongan bahwa ketika mereka belajar ilmu dunia, nak, jadikan itu sebagai jembatan untuk akhiratmu ya. Tetap kemudian kamu tujuannya untuk dakwah. Semua bisa kok diarahkan kepada dakwah gitu loh. Misal contoh saja. Saya ada salah satu jemaah pengajian mungkin ya yang punya salon muslimah gitu ya. Saya sebut aja salon muslimah Aufa misalkan. Beliau sudah ngaji, tapi akhirnya bikin salon yang beliau tidak dakwah dengan ceramah, tapi dakwah dengan apa yang beliau lakukan dari usahanya itu. Jadi tulis tuh ketika masuk ke salonnya, ditulisin hadis Rasulullah, la'anallahu wasil wal mustausil. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Mohon maaf, salon kami tidak menerima 1. Pasang bulu mata palsu, 2. Kerik alis gitu, 3. Hair extension atau menyambung rambut gitu ya. Jadi itu salah satu cara beliau berdakwah. Tidak harus jadi penceramah, tapi dengan bidang yang beliau tekuni ternyata bisa untuk tetap melakukan kebaikan gitu ya. Maka mengedukasi, saya memang buka jasa make up muslimah pada saat pengantin, tapi saya nggak mau untuk pasang bulu mata palsu karena nanti bagian dari sesuatu yang Allah haramkan. Tapi tenang aja, walaupun nggak pakai bulu mata palsu, saya tetap bisa bikin kok bulu matanya tetap kelihatan tebel, tetap kelihatan lentik. Nah itu nanti ada caranya. Nah kayak gitu loh. Jadi tetap bisa berdakwah, tapi dengan caranya gitu ya. Atau misalkan nih buat yang hari ini punya usaha bakery,
bikin roti tart, ada tulisan di toko itu sampai ditulisin, mohon maaf saya menerima pesanan kue tart tapi tidak menerima ucapan tulisan selamat ulang tahun. Nah itu contoh, ternyata simpel yang kita lakukan, tapi niatnya untuk dakwah tuh nggak main-main kalau di sisi Allah. Atau mungkin ada yang usahanya baju dinas malam mau di depan suami, lingerie atau baju-baju seksi gitu ya. Tapi dia ngerti ini tuh khusus dipakai depan suami saja. Dia tulisin, dia bikin tulisan gitu ya, dijeblok gitu di apa namanya, ditaruh jadi label gitu. Mohon maaf, pakaian ini khusus dipakai di depan suami saja. Maka kalau tidak dipakai di depan suami, saya berlepas diri dari dosanya. Loh, itu kan salah satu cara. Orang berdakwah dengan caranya masing-masing. Ternyata dunia itu bisa kita jadikan jembatan untuk akhirat kita. Nggak harus semuanya jadi hafid Quran, nggak harus semuanya belajar ilmu agama, kan gitu ya. Silakan. Kalau misalkan memang kita mau untuk anak-anak kita menuntut ilmu yang sifatnya tambahan tadi, boleh, asalkan niatkan semua untuk dakwah, niatkan semua untuk kebaikan, maka semua akan jadi ibadah. Gitu ya. Nah ini yang kita bahas dari segi ilmu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang bulan depan kita membahas tentang hati ya. Nanti hati dibagi 3, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Apa cirinya? Nanti mendeteksi hatiku tuh termasuk hati yang apa ya. Terus kenapa ya hatiku tuh kok ketika melihat orang lain seneng kok aku malah susah gitu ya. Kalau orang lain susah kok aku malah seneng. Nah itu tanda hatiku tuh jangan-jangan hati yang sakit gitu ya. Terus kalau udah hatiku sakit ini gimana cara mengobatinya? Terus kenapa ya kok ada orang yang iri hati banget, ada orang yang dengki? Apa sih yang memicu orang jadi punya penyakit hati? Nah itu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya Ibu. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat kajian di hari ini, saling mendoakan dalam kebaikan, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang Allah ijabah ya. Apalagi di hujan yang deras sering muncul, sering turun ya di sore hari. Gunakan waktu itu untuk berdoa karena itu juga waktu-waktu mustajab ya. Barakallahu fikum. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat ilmunya, waktunya barokah. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.